قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam mungkin-mungkin tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kembali pada pengawasan Ahad Wage ini. Kita diberi nikmat untuk duduk bertolabul ilmi, nambah ilmu, untuk semakin meningkatkan ketakwaan kita pada Allah. Mugi-mugi iman kita itu terus bertambah, ibadah kita itu semakin bertambah jadi lebih baik. Juga Allah membuka pintu rizki yang halal bagi kita sekalian. Dan mugi-mugi setiap amalan kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Dan salawat dan salam mugi-mugi tercurah bagi baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita senantiasa mengikuti tuntunan beliau, berusaha beribadah sesuai dengan tuntunan walaupun sederhana, dan berusaha juga untuk mengikuti akhlak dan tingkah laku beliau yang sesuai dengan yang beliau contohkan setiap waktunya. Dan mungkin-mungkin kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak, yang kita nanti-nantikan syafaatul uzma, syafaat untuk dibukakan pintu surga, syafaat untuk dikeluarkan dari neraka bagi pelaku dosa besar, dan syafaat khusus-khusus yang lainnya bagi yang diberikan oleh Allah khusus bagi baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang tanggal pinten? 16 apa? September, bulan Muharram, tanggal 6 surah 1440 Hijriah. Alhamdulillah hadir di tengah kita Bapak Kapolres Bapak Ahmad Fuadi, kemudian Bapak Kapolsek yang baru menjabat 1 minggu Bapak Ahmad Fauzi, Ustadz juga Pak Ahmad Fuadi juga Ustadz ya. Kalau saya di depan sini tolabul ilmi, pelajar tulen, belajar terus. Dan juga kepada ibu-ibu pengurus MTKN, Majelis Taklim Khairun Naimah, di rumah yang mugi-mugi penuh berkah, omah ngaji MTKN, bebas dari paham radikal, serta mendukung Pancasila dan kebinekaan selengkap. Berarti bukan teroris, gitu Bu. Sampai tulis kayak gitu tadi saya baca ulang-ulang gitu. Wah, sampai ditulis kayak gini ya. Jangan-jangan Bu Rizky dituduh radikal di sini. Juga pada pimpinan pondok Thoriqul Mukminin PCM Semanu, dan juga para jamaah yang hadir, juga para takmir, para tokoh masyarakat, mugi-mugi semua diparingi berkah. Allahumma amin. Ini acaranya apa nih? Kajian rutin A2G dan pamitan umrah. Masya Allah, umrah terus gitu ya.
Saya itu kepingin ya, makanya tadi Bu Rizky saya bilang, Bu, ngomong sama Pak Kapolres tau kan aku umroh. Biar saya umroh lagi. Bu Rizky tanggal berapa berangkat Bu Rizky? Kalau Pak Ahmad? Tanggal 8. Oh itu berarti baru dibuka langsung Bu Rizky berangkat itu. Itu umroh pertama itu sepertinya. Iya itu umroh pertama. Ya. Insya Allah juga bulan depan saya izin gak pengawasan Ahad Wakil. Saya mau refreshing dulu. Lihat Madinah, lihat Mekah. Pas tanggal 14. Ini Ahad Wakil bulan depan kan sekitar tanggal selikur gini 21. Nah, berarti Mas itu masih di sana. Jadi bukan bulan depan Ahad Wakilnya itu libur. Ibu-ibu pengen ikut? Pengen apa? Ikut apa? Wes nang warak wae ora apa. Bapak pengen umrah? Pengen? Gur pengen apa wajib? Oh, pengennya gratis. Ya wes, minta sama Pak Kapolres. Ya. Kalau dengan saya tuh gak bisa ya, belum cukup ya dananya. Umrah itu sebagian kecil dilakukan ada dari manasik-manasik haji yang dilakukan untuk umrah. Umrah itu cuma punya beberapa rukun, Pak. Nih kalau pengen umrah itu cuma kok gampang sekali ki umrah iki ya. Umrah itu cuma tidak ada wukuf saja. Sama dengan haji. Haji itu punya 6 rukun. Umrah itu punya 5 berarti. Rukun umrah. Ini biar tak ulang ya. Biar kepingin. Bukan hanya kepingin, wis nabung. Umrah itu bisa dengan biaya jual sapi. Sapi sekarang berapa, Pak? Ada belantik sini? Berapa? Sapi berapa sapi? Kemarin Idul Kurban payune piro, Pak? 17. Oh, berarti ya sudahlah. Kalau kelas yang VIP ya 2 sapi. Kalau kelas biasa ya sapine siji tambah kambingnya telu apa papat. Ya. Itu nanti dijual. Kalau kurang lagi didol motore. Kalau kurang lagi ya rumah sekalian. Biar sekalian umroh suami istri plus anak-anak putune. Iya toh? Kan tadi kepingin toh? Niki pun nabung napa dereng niki, Bu? Ya wis berarti kepingin nak munggah umroh iki ora nabung-nabung. Bapak-bapak pun nabung? Belum, terus kepingin. Mama aku teka. Wah, rata ini. Mama aku teka. Cuma saya bisa doakan saja, mungkin bisa melaksanakan umroh lebih lagi ya, haji. Rukun umroh itu ada 5. 1 ihram. Ihram tadi Bu Rizky itu dikasih tas. Tasnya itu ada pakaian ihram. Ya, itu dipakai. Kalau laki-laki cuma 2 lembar kain. Kainnya tuh gampang sekali. Niki sarung pertama, yang kedua di atas niki dicopot, iki kabeh iki dicopot. Iki gur ngangge sarung ki orang ngangge dalaman koyo ngene. Gur sarungan. Enggak boleh pakai celana dalam. Enggak boleh. Terus yang ini enggak boleh pakai kaosan, cuma lembar saya kayak pakai selendang itu taruh di atas, 2 lembar. Ibu-ibu enggak. Ibu-ibu suruh pakai seperti biasa. Pakaiannya biasa. Itu ihram. Ihram itu artinya pakai kain. 2 lembar tadi terus niatan umrah. Allahumma labbaik umrotan. Iki wis niat. Apa arek niat saiki? Allahumma labbaik umrotan. Namun urung iso munggah. Karena harus bilang itu nanti di mikot, di Bir Ali. Terus yang kedua, rukunnya adalah tawaf. Tawaf itu apa? Keliling Ka'bah. Keliling apa? Ka'bah. Keliling Ka'bah. Berapa kali?
7 kali. Saking Hajar Aswad, kembali lagi nanti sampai 7 kali di Hajar Aswad. Terus yang ketiga, sa'i Sofa Marwa. Marwa Sofa, Sofa Marwa. Marwa Sofa. Sofa Marwa ki apa to Sofa Marwa? Bukit. Bukit Sofa lan Marwa. Ngapain di bukit itu? Yo jalan dari Sofa terus ke Marwa. Terus Marwa lagi terus ke Sofa. Terus itu lintasi sebanyak 7 kali. Tadi sudah berapa itu? 3. Yang keempat, cukur rambut. Kalau ibu-ibu memendekkan rambut, cuma kalau ibu-ibu semene. Nah, ini apa ini? Ruas jari. Kalau bapak-bapak disuruh botak, ini gundul habis. Makanya saya selalu berdoa pada Allah, ya Allah, rambutku itu kalau panjang pas saya umroh gitu, jadi panjang nanti potong di sana. Gitu, enak toh? Iya. Dulu kalau pas kuliah, saya itu kuliah di Arab, terus setiap kali rambut panjang umroh. Umrohnya cuma keluar 100 real. 100 real itu kali 4.000 berarti berapa itu? 400.000. Itu sudah berapa nih kambing itu? Seperberapa? 1/10 mungkin, 1/4 ya. 1/4 kambing. Bolak balik rambut panjang, wes aku umroh wae. Sama saja mau nyukur rambut di sana 50 real. Karena harus pergi ke salon. Ya, itu 50 real. Ya mending langsung tambah 50 lagi ya wes iso munggah umroh. Langsung umroh. Terus kalau untuk yang nggak mau gundul habis, rambutnya ini tinggal 1 cm saja. Ini tinggal 1 cm. Namun kalau gundul botak, pahalanya jadi 3. Kalau cuma pendek saja, pahalanya 1. Milih apa berarti Pak? Milih apa? Milih untuk bisa umroh dulu. Gitu. Terus yang kelima, lakukan rukun-rukun tadi secara berurutan. Niki pun paham? Belum paham? Makanya umroh. Ya nggak bisa. Tadi cuma teori. Ini beda dengan sholat. Kalau sholat jenengan ulang terus loh itu. Kalau umroh itu nggak bisa kayak gitu. Kesana baru paham. Oh iya ya kemarin Ustadz bilang tawaf. Oh tawafnya koyo ngene ta. Baru paham kalau ke sana. Makanya bukan hanya mau pingin, namun benar-benar bertekad biar bisa umroh lan haji. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa jamaah asmanu kabeh iso umroh lan haji. Allahumma amin. Ora diaminkan tok lho iki. Nabung. Ya, tadi berapa kalau umroh itu berapa sapi? 1 sapi, kambingnya 4. Ya, siap itu. Kalau sudah siap, insya Allah Allah beri kemudahan. Yang penting punya niatan saja. Jenengan itu belum tahu kalau ada yang hidupnya pas-pasan loh. Cuma jadi biasanya guru ngarit iki. Kemarin itu umroh itu bareng itu, tiang tepus. Saya tanya Pak, jenengan kerjanya apa? Wah Ustadz saya cuma nabung saja itu, punya sapi terus takdel terus pengen saya umroh, langsung umroh loh. Makanya itu tergantung niatannya itu bagaimana. Ada tiang sugih sampai sekarang pun itu belum haji juga. Padahal bisnisnya itu punya 5 perusahaan. Saya bilang sama ibu ini, Bu, kok belum haji juga? 5 perusahaan punya. Suaminya belum kepingin haji, istrinya sudah kepingin, namun harus manut suami. Saya bilang sama dia, Bu, coba kalau mau umroh dulu. Nanti kalau sudah umroh, nanti kepingin lagi, baru nanti untuk daftar haji. Karena ada yang punya harta banyak, namun tergantung niat. Niatnya kuat, insya Allah akan diberi kemudahan. Baik, sekarang kita bahas materinya. Allah tidak ingin diduakan, alias
Allah tidak ingin kita berbuat syirik. Karena syirik ini kezaliman yang paling besar. Ada yang mau baca? Monggo. Dasar memahami syirik. Nah, terus Urgensi memahami syirik. urgensi memahami syirik. Terus dibaca di bawahnya. Syirik adalah memalingkan salah satu ibadah kepada selain Allah. Orang yang memalingkannya disebut musyrik. Dalam berbagai ritual pesugihan terdapat bentuk kesyirikan yang nanti akan kami ulas secara lebih detail dalam penyimpangan lainnya. Di antara bentuk kesyirikan yang dilakukan adalah doa pada selain Allah, penyandaran hati atau tawakal pada selain Allah, dan harus memenuhi syarat tumbal atau sesajen. Padahal ini semua adalah bentuk ibadah. Barang siapa yang memalingkan satu bentuk ibadah kepada selain Allah, maka ia musyrik kafir. Lihat Bapak Ibu-ibu, kita tiap muslim diperintahkan ibadah itu hanya untuk Allah. Allah itu tidak ingin kita Allah itu diduakan dalam ibadah. Allah nggak ingin seperti itu. Murni kalau kita sholat ya karena Allah. Kita puasa juga karena Allah. Kemarin pas kita kurban, kita juga diperintahkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Ya sungguhnya sholatku, nusukku, nusuk itu artinya diantara maknanya manasik, diantara maknanya lagi penyembelihanku, hidupku matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin, Allah Rabb semesta alam. Berarti kita disuruh ibadah itu hanya untuk Allah, termasuk sholat, termasuk penyembelihan, termasuk doa, harap semuanya pada Allah. Siapa yang beribadah pada Allah saja, itulah yang disebut bertauhid. Saya ulang, siapa yang beribadah kepada Allah saja, itulah yang disebut bertauhid. Siapa yang menduakan Allah dalam ibadah atau mentigakan, mengempatkan dan seterusnya, maka dia disebut musyrik. Kita tiang muslim disuruh beribadah hanya kepada Allah. Contoh pas menyembelih kurban kemarin. Nyembelih apa Pak? Sapi. Bapak-bapak, kambing apa sapi? Taruhlah kambing. Ketika jenengan nyembelih kambing tadi baca apa? Bapak-bapak, terus ngantuk iki paling. Baca apa pas nyembelih? Bismillah, Allahu Akbar. Nah, mana kiblat di sini kiblat? Kiblat sana. Nah, sana. Ya. Kiblat situ ya. Ya. Hewannya dihadapkan kemana Pak? Ke selatan, utara, ke arah kiblat. Kiblat sana ya. Tak muter lagi ini. Paham. Situ kiblat, ya toh? Terus direbahkan ke sisi apa? Kiri apa kanan? Bapak-bapak, iki nyembeli tenan apa ora ya wingi ya? Apa wis jadi daging? Kiri apa kanan? Kiri. Kepalanya berarti di sebelah mana? Selatan. Ya, ekornya sebelah utara. Iya toh? Terus direbahkan di sini. Baca apa tadi? Bismillah. Wallahu Akbar. Coba diulang Pak. Bismillah. Wallahu Akbar. Ulang lagi. Bismillah. Allahu Akbar. Nah, itu sederhana. Pisaunya disiapkan pisau yang tajam apa yang tumpul? Tajam. Tajamnya itu seberapa? Segitu. Ya, sudah. Nyembeli tadi baca Bismillah Allahu Akbar ngangge tangan kanan apa tangan kiri? Kanan. Ya, lehernya nanti dipegang, terus diinjak, terus Bismillah Allahu Akbar. Makin lebih cepat hewan tadi itu disembelih, makin bagus. Itu namanya berbuat ihsan pada hewan. Pelajarannya apa di situ? Ketika nyembelih saja kita disuruh mentauhidkan Allah, baca Bismillah. Nggak boleh nyebut nama-nama selain Allah di sini.
Cuma nyebut nama Allah saja. Dan tujuannya untuk menyembelih hanya untuk Allah. Nggak boleh dia kasih untuk kayu besar, nggak boleh dia kasih untuk batu besar, nggak boleh dia kasih untuk penguasa laut, nggak boleh dia kasih untuk jin. Tadi di sini disebutkan tidak boleh dia kasih untuk tujuan dapat pesugihan. Pesugihan ini apa tuh pesugihan? Nah, contohnya apa pesugihan? Ada yang pengen cepat sugih? Oh, kabeh pengen. Mau tahu cara pesugihan yang paling bagus? Hah? Pengen? Ada yang ngingu tuyul? Oh, itu ada yang pesugihan ngingu tuyul kok. Iya toh, Pak? Ada tuyul di sini ikut ngaji juga? Nggak ada. Takut dengan majelis ilmu. Namun ada kan yang ngingu tuyul kemudian tujuannya supaya cepat sugih. Ada yang dompetnya itu uangnya hilang gara-gara apa? Tuyul apa tenan? Belum tentu juga loh itu. Siapa tahu yang ngambil dompetnya itu siapa? Istrinya sendiri. Iya toh, Pak? Iya. Yang jelas tuyul itu makhluk gaib, kita nggak tahu. Kalau orang ikuti ritual-ritual kayak tadi, ujung-ujungnya dia lakukan sesembahan kepada tuyul semacam itu. Coba dilanjutkan lagi, kita lihat ayatnya. Dalam ayat Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Terus ayat di bawahnya lagi. La taj'al ma'allahi ilahan akhara fataq'uda madmuman makhzula. Janganlah kamu adakan Rabb yang lain di samping Allah agar kamu tidak menjadi tercela dan tidak ditinggalkan atau Allah. Terus di bawahnya lagi. Allah Subhanahu wa taala melarang menunjukkan doa atau ibadah secara umum pada selain Allah dalam firman yang artinya, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping atau menyembah Allah. Nah, lihat, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid-masjid kita itu milik Allah. Maka kalau mau berdoa dalam masjid, berdoalah meminta kepada Allah. Coba kita lihat pengertian di bawahnya. Ada 4 penafsiran tentang masjid. Ada 4 penafsiran tentang masjid dalam ayat ini. 1. Masjid adalah tempat sholat ketika Yahudi dan Nasrani masuk dalam tempat ibadah mereka. Di dalamnya mereka berbuat syirik. Maka Allah perintahkan kaum muslimin untuk memurnikan ibadah hanya untuk Allah ketika mereka memasuki masjid. Demikian kata Qatadah. 2. Masjid yang dimaksud adalah anggota tubuh yang digunakan seseorang untuk sujud. Sehingga maknanya, janganlah sujud dengan anggota badan tersebut pada selain Allah. Pendapat kedua ini menjadi pendapat Sa'id bin Jubair. 3. Ketiga, makna masjid adalah seluruh tempat di muka bumi sebagaimana kata Al-Hasan Al-Basri, artinya seluruh muka bumi adalah tempat sujud. Maka janganlah sujud di tempat tersebut kepada selain Sang Khalik Allah. 4. Masjid berarti sujud. Karenanya maknanya adalah sujudlah pada Allah saja, jangan sujud pada selainnya. 4 tafsiran ini disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam Zadul Masir. Baik, lihat, ada di situ disebut masjid. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid itu milik Allah. Apa yang dimaksud masjid? Yang pertama, masjid tempat ibadah. Dulu orang Yahudi Nasrani kalau masuk tempat ibadah mereka berdoa kepada selain Allah, berbuat syirik di dalam masjid. Kita umat Islam tidak boleh meniru Yahudi dan Nasrani. Kita disuruh beribadah kepada siapa? Allah saja. Di masjid itu sholatnya hanya untuk Allah. Yang kedua, yang dimaksudkan adalah anggota tubuh seseorang untuk sujud. Nah, saya sekarang terangkan sujud dulu. Sujud itu wajib dengan 7 anggota tubuh. Berapa? 7. Lihat. 1. Ini apa iki? Jidat, dahi. Jidat. Niki Hidung. hidung. Ini ki 1 jadi setunggal. Terus niki
telapak tangan. 1, 2, 3. Terus niki apa? Lutut. 4, 5. Terus niki ujung kaki. 6 tuh 7. Maka kalau mau sujud ini semuanya kena tanah. Ini ki. Tunggal nggih. Hidungnya mau mancung apa? Nah, itu tetap kena. Terus ini telapak tangan kena juga. Terus lutut sama. Terus ujung kaki. Maka sujudnya itu nanti terserah yang belakang kakinya terbuka, apa terbuka gini atau tertutup, pokoknya gini. Nggak boleh salah satu terangkat. Nah, ini terangkat nggak boleh, ya. Atau hidungnya nggak kena, cuma jidatnya saja. Nggak boleh. Harus kena berapa tadi? 7. Maka anggota tubuh ini untuk sujud hanya milik siapa? Allah. Nggak boleh sujud kepada selain Allah. Berapa anggota tadi? 7. 1, Dahi dan hidung. 2, 3, Telapak tangan. 4, 5, Lutut. 6, 7. Syarat untuk ujung kaki gini, ibu-ibu lihat. Kaki itu ini kan ada putih. Kabeh putih apa ireng iki aku. Ini ada bagian luar, ini ada bagian dalam. Bagusnya itu yang dalam yang nekuk gini. Jangan gini. Bukan gini. Ya, ada yang gini toh? Nah, ini ditekan. Jadi yang putih itu yang nanti dilipat. Ya, gini jadinya kalau sujud. Nah, orang ini beda itu. Dalam mazhab Syafi'i, putihnya yang nanti kena lantai. Walaupun nggak semua jari. Jari kakinya gitu. Lagi ngerti toh? Iya. Ibu-ibu gur ngerti blonjo wae iki ibu. Sudah. Tadi apa? Sujud. Terus, masjid adalah seluruh tempat di muka bumi. Kita itu boleh sholat dimanapun. Datang ke sini, area ini boleh digunakan untuk sholat. Pergi lagi ke pantai, di pinggir pantai juga boleh digunakan untuk sholat. Ada di sawah juga, punya lahan di sawah, mau pas negal di situ, terus mau sholat, boleh gunakan juga untuk sholat. Dapat di pinggir jalan gitu, misalnya waktu sholat nggak ada tempat untuk mau sholat di situ, dia gelar sajadah, gunakan untuk sholat, boleh. Semua tempat di muka bumi ini boleh digunakan untuk sholat kecuali 2. 2 di mana? Kuburan. 1, Kuburan. 2, kamar mandi. 1 apa? Kuburan. 2, kamar mandi. Paham? Semuanya selain itu boleh digunakan untuk sholat. Terus disebutkan masjid berarti sujud. Berarti sujudnya itu hanya untuk Allah. Gak boleh kita sujud di depan kubur. Gak boleh kita sujud itu di depan patung. Gak boleh kita sujud itu di depan kayu besar. Tidak boleh kita sujud itu di depan makhluk gaib. Sujud itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Terus kula lompat, mengenal syirik besar dan syirik kecil. Halaman berikutnya coba dibaca. Mengenal syirik besar dan syirik kecil. Para ulama biasa membagi syirik menjadi 2 macam, yaitu syirik besar atau syirik akbar dan syirik kecil atau syirik asghar. Syirik akbar adalah mengambil tandingan selain Allah dan menyamakannya dengan Rabbul Alamin. Sedangkan syirik asghar adalah yang disebut syirik dalam dalil, namun tidak sampai derajat syirik akbar atau disebut oleh para ulama sebagai perantara menuju syirik akbar. Nah, sekarang kita lihat contohnya saja langsung. Contoh syirik besar. Contoh syirik besar: bernadar pada selain Allah, tawaf keliling kubur dan berdoa meminta pada penghuni kubur, berdoa pada orang yang sudah mati, mencintai selain Allah sebagaimana kecintaannya pada Allah,
meminta perlindungan atau isti'adzah pada selain Allah, menjadikan perantara selain Allah antara dirinya dengan Allah dan bertawakal padanya. Contoh syirik kecil. Contoh syirik kecil, bersumpah dengan selain Allah, mengagungkan makhluk yang tidak sampai derajat ibadah, memakai jimat yang meyakini dapat mencegah ain atau pandangan hasad, salat menghadap kiblat untuk Allah namun menganggap lebih afdal jika dilakukan di sisi kubur. Taib, lihat. Syirik besar itu syirik yang paling parah. Syirik itu artinya kita menduakan Allah. Syirik besar itu syirik yang paling parah, Bapak Ibu. Contoh, bernazar pada selain Allah. Contoh lagi, dia tawaf. Tadi tawaf kan saya sudah sebut. Tawaf itu ngapain? Keliling Ka'bah. Ini malah keliling kuburan. Terus berdoa minta pada penghuni kubur. Nggak boleh. Mintanya pada siapa? Allah. Karena penghuni kubur nggak dengar doa. Andai pun dia dengar, nggak mungkin kabulkan. Yang bisa ngabulkan siapa? Allah. Terus mencintai selain Allah sebagaimana kecintaannya pada Allah. Ini maksudnya cinta yang nilainya ibadah. Namun kalau cinta istri boleh nggak? Boleh. Bapak, boleh cinta istri? Istri orang? Oh, bahaya. Nah, cinta istri boleh. Itu cinta tabi'i. Namun yang dimaksudkan di sini cinta ibadah. Pokoknya saya manut ini, mau diperintah apapun saya sudah cinta pada ulama ini. Nggak boleh memperlakukan manusia berlebihan, nggak boleh. Ada tingkatannya sendiri. Kita hanya boleh manut, patuh pada Allah, bukan pada manusia. Namun kalau cinta pada istri itu bukan cinta ibadah, itu cinta manusiawi. Sama seperti orang tua pada anaknya, itu cinta manusiawi. Terus ada lagi di sini meminta perlindungan pada selain Allah. Contoh isti'adzah pada selain Allah. Kalau lewat tempat yang gelap malam-malam, situ ada kayu besar atau ada kuburan yang dikenal sangat seram sekali lewat di situ, biasanya ada yang lewat apa? Pamit-pamit dulu. Atau kalau pakai motor, klakson. Kalau enggak apa? Apa lagi? Hah? Ada yang harus nyalain lampunya terang lagi. Sampai lakukan apapun pokoknya, pamit-pamit mbah gitu, mau minta pemirsa ketika lewat situ, iya kan? Ada. Ini namanya isti'adzah pada selain Allah, syirik. Berarti kalau takut seperti ini nggak boleh. Ya, takut yang seperti ini menimbulkan ibadah kepada selain Allah. Namun kalau takut manusiawi nggak masalah. Contoh takut manusiawi, lampu mati, gelap, boleh nggak takut? Boleh. Boleh. Suami takut istri, boleh nggak? Manusiawi enggak? Apa jenengan bilang wah itu syirik kamu, istri saja ditakuti. Murah masalah ya. Suami takut istri enggak di sini? Hah? Kok iki guru menang iki wis gede karo bojone ya. Terus ada lagi di sini ibadah pada selain Allah. Contoh lagi sekarang syirik kecil, coba lihat. Ada di sini pakai jimat. Jimat ki kayak apa toh Pak? Jimat. Ada yang punya dompet, di dalamnya disimpan raja, katanya itu biar dompetnya itu punya isi terus. Ternyata sudah isi raja pun itu nggak punya isi. Itu keyakinannya kayak gitu. Ada yang taruh dalam rumah biar itu dilindungi, nggak ada gangguan, nggak ada penjahat, nggak ada yang rampok. Dia pasang situ jimat-jimat. Ada yang pingin kebal, terus dia pakai jimat-jimat, mau bentuknya itu gelang, mau bentuknya itu apapun, diyakini bisa memberikan perlindungan. Padahal benda ini secara eksperimen tidak terbukti
dalil juga tidak ada yang mendukung. Namun orang yakini itu namanya tamimah di masa Kanjeng Nabi, atau kita sebut dengan apa tadi? Jimat. Yang pakai itu berbuat syirik kecil. Ada dulu, wah ini kesinggung ini nanti ini. Dulu kalau anak atau bocah itu nangis terus, biasanya dikasih simbah. Apa? Telingo. Kenapa Bu? Telingo bawang. Apa tujuannya? Biar anaknya orang nangis terus toh? Iya kan? Nah, jenengan pakai itu memang ada bukti? Tidak. Eksperimen itu ada? Enggak. Dalil ada juga? Tidak. Berarti pakai sesuatu yang namanya juga sama jimat. Enggak boleh. Kalau anaknya nangis minta sesuatu, ya kadang yang mesti dituruti, kadang enggak. Enggak mesti dikasih seperti itu. Kadang nangisnya itu ini yang disebut kena ain. Ngertos ain? Kadang anak itu tiba-tiba nangis Bu, gara-gara tetangga lewat. Terus dia itu sebenarnya dalam batin itu pingin sesuatu, nggak dituruti, terus berikan ain. Apa jenengan sebut ini? Sawan. Terus anaknya nangis terus. Namun ketika orang itu dipanggil lagi, nurut apa yang dia minta, akhirnya nggak nangis. Jenengan sebut apa? Sawan. Apa Bu? Sawan. Sawan. Itu namanya ain, istilah wong Arab. Biar anak dilindungi nggak nangis kayak gitu, gimana Bu perlindungannya Bu? Gimana perlindungannya? Kita nggak usah pakai jimat-jimat. Pakai apa Bu? Lindungi anak jenengan pagi hari, petang hari baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Coba diulang, baca apa? Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Insya Allah nanti Allah berikan perlindungan di situ. Karena ini langsung ajaran saking Kanjeng Nabi. Terus lihat lagi perbedaan syirik besar dan syirik kecil. Perbedaan syirik besar dan syirik kecil. 1. Perbedaan pada definisi sebagaimana yang telah lewat. 2. Syirik besar membuat pelakunya keluar dari Islam dan kekal dalam neraka, sedangkan syirik kecil tidak. 3. Syirik besar menghapus seluruh amalan, sedangkan syirik kecil hanya menghapus amalan yang terdapat syirik saja. 4. Syirik besar tidaklah dimaafkan kecuali dengan taubat, sedangkan syirik kecil berada dalam masyiah Allah atau kehendak Allah, yaitu jika dikehendaki Allah bisa mengampuni, dan jika tidak Allah akan menyiksanya. Berarti syiriknya yang lebih parah yang mana? Syirik besar apa syirik kecil? Syirik besar. Syirik besar mengeluarkan dari Islam. Syirik kecil tetap butuh taubat. Namun dua-duanya sama-sama dosa besar. Baik tadi yang berdoa kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah, begitu juga yang pakai jimat, sama-sama dosa besar. Intinya dari pembahasan ini Bapak Ibu-ibu, kita diperintahkan ibadah. Ibadahnya bagaimana? Murni hanya pada Allah. Sholat untuk Allah, puasa untuk Allah, sembelihan untuk Allah, sedekah juga untuk Allah. Contoh misalnya yang kecil di sini, syirik kecil. Kadang dari amalan-amalan kita pingin dipuji oleh orang lain. Kadang dengan dia itu difoto supaya orang-orang tahu, oh dia ini ibadahnya itu bagus. Lagi sholat direkam, terus masukin dalam Facebook, terus komentar, Masya Allah nikmatnya ibadah. Orang-orang lihat, wah ditulis itu jam 3 malam lagi sholat apa? Tahajud. Wah itu sudah direkam, terus dimasukin dalam Facebook. Orang-orang komentar, Masya Allah ibadahnya rajin sekali. Kira-kira itu pamer amalan apa ingin dakwahi orang lain? pamer. Hah?
Itu pamer apa ingin dakwai orang lain, ngajak supaya sholat tahajud juga? Itu ujung-ujungnya pamer. Itu namanya riya. Dapat menghapus amalan tadi untuk sholat tersebut. Makanya kenapa kita penting pelajari ini? Biar ibadah kita itu diterima oleh Allah. Kalau kita berbuat syirik, ibadah tidak diterima. Namun kalau kita beribadah pada Allah saja, Allah yang akan balas, Allah yang akan beri ganjaran, Allah yang membuat ibadah kita jadi langgeng istiqomah. Makanya penting untuk mempelajari syirik supaya kita bisa menjauhinya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo selanjutnya tanya jawab. Ayo, ada yang mau nanya enggak? Kalau enggak, yuk langsung aku pamit. Ayo, ada yang nanya, ibu-ibu dulu. Bapak-bapak, mau niki lewat kertas. Ibu-ibu ada, Bu? Monggo, Latifah. Yang saya tanyakan adalah, apakah memaknai la ilaha illallah dengan tiada Tuhan selain Allah itu kurang tepat? Taib. Ada yang lebih sempurna maknanya. La ilaha illallah kalau istilah para ulama itu adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah saja. Berarti hanya Allah saja yang pantas untuk disembah. Karena dengan pengertian tadi itu baru sebatas pengertiannya, tidak ada pencipta selain Allah. Itu masih diyakini oleh orang-orang musyrik juga. Maka pengertian yang tepat, pokoknya konsekuensinya kita tidak berbuat syirik. Ibadahnya murni hanya untuk Allah. Ada lagi? Nggih, monggo, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ada dua, Ustaz. Yang Ya. pertama, sekarang itu kan ibu-ibu masih punya daging. Nah, Daging apa? yang ada di kulkas itu, Daging kurban. iya. Masya Allah, daging ukat tenan ya. Gimana ya, Pak? Itu masih bisa dikonsumsi atau daging yang belum dimatangin itu nanti mau Masih, dijelaskan? saya pun masih terima. Masih, Bu. Jadi itu bukan termasuk kita makan bangkai ya, Pak? Mboten ya wis pun disembelih. Nah, pertanyaan saya yang kedua, itu nanti tolong Ustadz menjelaskan hal-hal yang selalu dilakukan di masyarakat dalam hal apa saja yang termasuk syirik dalam pesta perkawinan. Maksud saya biar para ibu dan semuanya yang paham nanti penjelasan Ustadz tidak melakukan prosesi pernikahan itu yang nanti dijelaskan Ustadz itu syirik. Waduh, berat ini ya Allah. Kok pertanyaannya kok abot kayak gini Iya, tuh, Bu? Ustaz. Soalnya ketika kemarin saya hajatan itu kan banyak masyarakat, wah ya mau mantu, orang nganggo kata kucing, orang nganggo apa gitu-gitu, padahal menurut saya itu syirik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi jenengan sebut, Bu? Tadi apa orang nganggo apa? Kata kutur, Apa itu bentuknya? yaitu lucu-lucu. Kemudian nanti di barang bunga pakai angkat telur pecah seperti itu, kemudian kita menyiapkan ada tebu hitam, ada kelapa ini apa, itu ribet sekali kalau saya melihat orang-orang seperti itu. Oh, berarti kemarin nikahnya gampang sekali ya? Kemarin bukan Pak, jadi kalau kemarin saya kan bener-bener hanya ustadz lah yang ngaku. Jadi habis ini kan bubar, nggak ada apa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas buat sederhana itu lebih bagus, satu. Yang kedua, kalau saya yang paling kritisi itu kalau buat hajatan nggak usah takut hari-hari sial. Nggak usah main hitung-hitung. Hitung-hitung apa, Bu? Nah, hitung dino iki kepiye to carane? Ayo. Perlu lihat dulu tuh tanggal lahirnya, ya toh?
Terus tanggal matine simbah. Ya kan? Iya, orang tuanya kapan juga. Nanti dicocokkan semua. Kira-kira dalam syariat Islam wonten masalah? Pak, masalah mboten iki. Kenapa masalahnya kalau dalam Islam? Kalau ini kita jadinya bersandar bukan pada Allah, hatinya tidak bergantung pada Allah, namun pada hitung-hitungan tadi, orang muslim dituntut pasrahnya pada Allah. Pokoknya nggak hajatan ya wes hajatan. Semua hari itu baik. Pas kemarin di malam Sabtu saya singgung ketika di Karangreje itu tentang bulan Suro. Boleh nggak lakukan hajatan pada bulan Suro? Kok saya nggak dapat undangan pas bulan ini? Boleh atau tidak, Pak? Namun kok saya nggak nyumbang ya? Oh iya Pak Ahmad Fauzi yang boten paling sudah anaknya wis nikah kabeh paling. Kok saya tuh nggak diundang lagi ya iki? Kenapa ya bapak-bapak ibu-ibu? Kenapa? Hah? Pun paham niki? Berarti kalau melakukan hajatan itu bukan hitung-hitung hari tadi, namun apa? Pokoknya saya bismillah, tawakal pada Allah, berdoa terus biar hajatannya niku lancar. Paham Ibu? Sing sebelah selatan paham? Nah, bapak-bapak paham? Maka kalau kita nggak pakai hitung-hitung, bapak ibu-ibu, hajatannya itu nggak terlalu repot sekali. Semuanya nanti Allah mudahkan lancar gitu saja. Dan itu tidak ada kaitannya dengan apa-apa. Seandainya pun kita hajatan terus kok takdirnya seperti ini, sebenarnya tidak ada kaitannya dengan hari dan seterusnya. Contoh, kemarin pas nikahannya anaknya Bu Liski, wangin kencang, ya toh Bu, wangin ribut. Saya pas ngisi belum datang angin, pas saya pergi, wow semuanya pada terbang. Betul nggak bapak, ibu-ibu yang di sini? Betul nggak? Apa itu karena hari sial? Apa karena Bu Liski itu nggak datangi seseorang dulu untuk didoakan dulu itu biar lancar gitu? Nggak ada kaitannya. Allah kalau mau takdirkan acaranya gitu ya sudah gitu. Kita tugasnya yo pasrah pada Allah. Karena musibah kita nggak bisa ngatur. Nih jenengan ini ngundang ini misalnya pawang Ji, untuk ngatasi hari ini pokoknya nggak mau turun hujan. Kira-kira ada yang mau lawan Allah kalau Allah takdirkan hari ini juga turun hujan? Pawang bisa lawan Allah? Allah takdirkan di Semanu di sini di Praga ini turun hujan saat ini juga. Pakai pawang tadi bisa lawan Allah tadi? Ada yang mau nantang? Nggak ada yang bisa lawan. Maka pokoknya pasrah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ngaji biar terhindar dari kekeliruan-kekeliruan. Nah sekarang lewat kertas, banyak banget ya ini. Saya mau menanyakan masalah nazar. Saya ingin membawa ibu mertua saya terapi ke Jogja 4 tahun yang lalu. Sudah pernah ke sana, akan tetapi ternyata terapisnya sudah meninggal. Bolehkan ngeset itu diganti dengan sedekah atas nama ibu mertua saya? Boleh. Karena nazarnya tidak bisa dipenuhi, diganti dengan sodako. Sodako dengan niatan ganti nazar tadi. Kaum muslim apabila ada yang meninggal, kewajibannya adalah memandikan, mengafani, menyolatkan, menguburkan. Bagaimanakah dengan orang yang matinya bunuh diri? Apakah dimandikan atau tidak? Diurus seperti itu atau tidak? Oh, saya balik ini bapak ibu-ibu. Jenengan punya kasus misalnya ini, ada yang gantung diri, diurus nggak jenazahnya? Niku muslim apa kafir? Coba, siapa yang ngomong kafir coba? Coba, saya ngomong kafir. Yang gantung tadi, kafir apa muslim? Yang gantung tadi, kafir. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Gimana tuh ibu-ibu? Ya, saya tanya lagi. Gantung diri itu dosa besar apa dosa kecil? Berarti boleh atau tidak? Namun kok ada yang gantung? Stres, ya. Taruhlah sebabnya macam-macam, J. Itu dosa besar. Dosa besar itu bukan dosa kekafiran. Masalah nggak mau sholat itu beda lagi. Ini kan kita bahas gantung diri. Gantung diri masuk dosa besar, bukan dosa kekafiran. Maka kalau menyikapinya dia belum kafir. Berarti 4 hal tadi: dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Dijalankan atau tidak? Iya. Andai satu peraga ini tidak ada yang mau ngurus jenazahnya, semua itu kena dosa. Semua kena dosa. Pokoknya harus diurus. Kesalahan dia itu tidak mengakibatkan dia itu kafir. Beda. Paham Bapak Ibu? Karena selama ini salah paham terus loh ini. Bunuh diri dosa besar. Tahu akibat dosa bunuh diri Bapak Ibu? Nih, dia gantung diri nih di sini misalnya. Kok saya bilang di sini sih? Ya, pokoknya ada yang gantung diri deh, ya. Dia gantung, naik terus mati. Maka di akhirat siksanya dia disiksa seperti cara dia mati. Kalau matinya dengan cara menusuk diri, maka di akhirat nanti cara matinya seperti itu terus sampai siksaannya ini rampung. Kalau dia lompat dari tempat yang tinggi, misalnya gedung yang tingginya 10 meter, dia lompat dari atas sana, maka nanti ketika di akhirat disuruh lompat seperti itu juga. Sudah lompat mati, disuruh balik lagi, lompat lagi mati, terus balik lagi lompat mati, ulang terus seperti itu. Pengen bunuh diri? Pengen kayak gitu. Terus kalau punya masalah apa solusinya, Bu, Pak? Apa masalahnya dirampungkan dengan bunuh diri? Apa semuanya rampung? Ngundang masalah lagi apa selesai semuanya? Ngundang masalah. Itu baru masalah untuk dirinya, belum masalah untuk keluarga yang ditinggal. Paham ini ya? Mugi-mugi di Gunung Kidul itu bunuh dirinya semakin berkurang terus. Ya Allah, masuk awal tahun saja sudah kena kasus bunuh diri loh itu kalau di Gunung Kidul itu. Kasus tuh sering sekali kayak begitu. Yo nggak di Panggang, nggak di Semanu, hampir merata semua kecamatan itu ada. PR kita semua. Solusinya paling ampuh itu semuanya ngaji, biar imannya kuat. Kalau punya masalah nggak ujung-ujungnya itu bunuh diri. Makanya ngaji. Iman kuat, kalau iman kuat terjaga itu nggak mungkin dia cari jalan seperti itu. Paham ya? Berarti kesimpulannya disolatkan atau tidak tadi? Disolatkan. Dikuburkan di kuburan kaum muslimin nggak? Dikuburkan. Sama seperti muslim lainnya. Terus apa ini pertanyaannya? Ada tempat tertentu tidak boleh untuk lewat. Dilewati siapa? Ada ini kayaknya di sini nih. Wah, kalau tak bahas gitu tersinggung ya. Iya toh? Ada jembatan yang nggak boleh dilewati kan? Oleh siapa? Di mana itu? Nah, pas banget ini ya Allah. Mugi-mugi masyarakat itu sadar, itu nggak masalah bapak-bapak ibu-ibu. Paham ini? Saya dari dulu cuma dengar saja loh ceritanya itu. Kenapa nggak boleh lewat situ? Teman-temannya tadi kenapa nggak boleh lewat? Katanya nggak langgeng gitu. Iya. Kalau ada yang lewat situ berarti langsung pegat. Gitu Bu. Keyakinan itu nggak benar. Ya, dihapus keyakinan kayak gitu. Semua pokoknya untuk masalah rumah tangga pasrahkan pada Allah. Ada yang nggak pernah lewat pun yo tetap juga pegat kok ada. Bukan masalahnya itu.
Benar nggak Bu Rizky? Biar paham ini masyarakat Semanu ini loh. Seorang imam untuk mengingat rakaat sholat melipat atau menekuk jari tangan sesuai rakaat. Begitu pula pada takbir sholat id, sehingga saat takbir di rakaat selanjutnya jari posisi terlipat. Jarinya gini, karena hitung 7 kali takbir misalnya maksudnya ya. Baik. Kalau ada cara lain mohon pencerahannya. Masih boleh seperti itu ya, tidak mencacati sholatnya. Namun kalau ada cara lain cuma mengingat saja itu lebih bagus. Suatu ketika saya mendapat kiriman barang goib. Apa iki bentuknya? Biasanya kain mori ini kayaknya. Iya toh? Jika yang mengirim orang Islam, apakah dia tidak mengenal syirik? Ingat, kalau dia bukan lakukan langsung, berarti dia minta tolong pada yang lainnya. Yang lainnya berbuat syirik berarti. Dan yang minta tolong berarti mendukung kesyirikan. Bagaimana jika orang itu sholat tapi masih percaya dukun? Apakah musyrik? Percaya dukunnya itu gimana dulu? Yang jelas kalau siapa yang mendatangi dukun, paranormal, tukang ramal, sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Tambah lagi dia dikatakan kufur kepada Nabi SAW. Dosanya besar. Tadi kan berdoa minta pada penghuni kubur dan pada orang yang sudah mati kan termasuk syirik besar. Nah, saya pernah beberapa kali melihat ada seperti itu. Bagaimana? Pokoknya dijelaskan seperti tadi. Kita tidak nilai orang lain, nilai diri kita sendiri supaya bisa menghindarinya. Apakah sholat qobliyah subuh sama dengan sholat sunnah fajar? Sama Bapak Ibu-Ibu. Sholat qobliyah subuh sama dengan sholat sunnah fajar. Saya pernah punya nazar mau berkorban jika saudara saya yang sakit sembuh dari sakit. Boleh atau tidak? Boleh. Kalau sudah sembuh berarti nazarnya wajib dipenuhi. Bos suami itu mencari pesugihan dari dukun. Yang saya tanyakan apakah yang dibelanjakan kepada saya haram? Bos suami. Berarti bosnya kan? Bukan suaminya. Yang dosa berarti bosnya. Kalau suami kerja dengan jalan yang halal berarti dia dapat gaji yang halal. Dosanya pada bos. Malaikat itu tidak mau masuk rumah apabila di dalam rumah itu banyak gambar. Yang dimaksud gambar itu apakah foto manusia atau lukisan? Mohon dijelaskan. Gini, pernah cerita Jibril suatu saat itu buat janji dengan Nabi SAW. Ketika itu janjiannya itu waktunya sekian, Jibril itu belum datang-datang. Malaikat Jibril belum datang-datang. Ternyata Nabi SAW cek dalam rumah, ya Allah, di sini ada anjing yang tiba-tiba masuk. Anjingnya kecil, masuk dalam kolong tempat tidur. Lalu dikeluarkanlah anjing itu, kemudian langsung Jibril datang. Kemudian Nabi SAW katakan pada Jibril, Jibril, biasanya kamu itu on time, tepat waktu, janji dengan saya seperti ini kamu datang on time, tepat waktu. Kok tumben sekarang itu enggak? Jibril ceritakan, kami para malaikat tidak bisa masuk dalam rumah yang di situ ada dua hal. Satu, apa tadi masalahnya? Anjing. Berarti anjing tidak boleh ada di rumah orang muslim. Dua, ada gambar yang dipajang. Gambar pokoknya. Maka bagusnya gambarnya tidak dipajang. Biar malaikat mudah masuk dan bawa berkah di situ. Apakah ini berarti malaikat maut itu nggak bisa masuk? Wah, karena saya pelihara anjing, wah malaikat maut nggak mau narik nyawa saya. Apa berlaku bagi malaikat maut? Tidak berlaku. Kalau sudah ajalnya tetap malaikat akan jemput dalam rumah tadi. Cukup Ji? Cukup? Kapan ketemu lagi? Ahad Wage yang bulan depan libur November insya Allah. Mugi-mugi bermanfaat. Kita tutup kalian doa.
Mugi-mugi bawa berkah bagi semua yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah ya Rabb kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, ampunilah segala dosa orang tua kami, ampunilah segala dosa orang-orang yang telah meninggal dunia yang mendahului kami. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang selalu taat kepadamu. Jadikanlah kami hamba yang selalu mengerjakan sholat tepat waktu. Jadikanlah kami hamba yang memperhatikan sholat berjamaah di masjid. Jadikanlah kami hamba juga yang memperhatikan yang wajib maupun yang sunnah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang menjauhi setiap maksiat, setiap dosa besar, setiap dosa-dosa syirik. Engkau jauhkan dari kami sejauh-jauhnya. Ya Allah ya Rabb kami, bimbinglah hati kami agar bisa terus istiqomah. Matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Mudahkanlah kami dalam ibadah sampai maut nantinya menjemput kami semuanya. Ya Allah, berkahilah rizki kepada kami, berkahilah rizki kepada keluarga kami. Berikanlah kepada kami rizki yang thayyib, yang halalan thayyibah, yang membawa berkah dalam rumah tangga kami, bawa berkah bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak, juga yang bisa menjadi penyejuk mata bagi kami. Ya Allah ya Rabb kami, berikanlah rasa aman bagi negeri ini, berikanlah rasa aman di 2018 ini dan juga di 2019 dalam suasana yang kami khawatirkan penuh dengan ancaman-ancaman. Jauhkanlah kami dari kerusuhan, kegelisahan, dan berikanlah pemimpin yang terbaik untuk negeri ini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan rezeki yang halal, jauhkanlah kami dari rezeki yang haram, dan lunasilah utang-utang kami yang penuh dengan memberatkan, dan jauhkanlah kami dari musibah-musibah penyakit yang membuat kami sulit untuk beribadah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mugi-mugi manfaat dan membawa berkah bagi MTKN, Pondok Thariqul Mukminin, Jamaah Semanu, para takmir yang hadir, Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek dan semuanya. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita dalam kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.